najis itu ada najis yang zahir, ada najis yang batin. Najis yang zahir seperti ada 3, sudah kita bahas. Najis mughalladah, najis dari babi dan anjing, dan peranaan dari keduanya. Kemudian najis mukhaffafah, najis yang ringan, najis yang dari anak bayi laki-laki, pipisnya anak laki-laki sebelum 2 tahun dan tidak makan atau minum kecuali hanya ASI dari ibunya, atau kalau dia perlu minum obat, terus gak makan dia nih, gak makan lainnya. Ada lagi mutawasithah yang sudah kita bahas, yaitu semua najis selain yang saya bahas tadi. Nah, itu yang najis zahir. Kalau yang mughalladah disucikan 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Dianjurkan di awal basuhan diaduk sampai rata antara tanah dengan air, kemudian disiram di siraman yang pertama, disempurnakan dengan 6 sisa siraman berikutnya hanya dengan air saja. Jadi 7 kali, yang pertama dengan tanah dicampur. Yang kedua, kalau najisnya mukhaffafah cukup diciprati saja setelah hilang ainiyahnya, diciprati saja dengan air cukup. Itu untuk pipisnya anak bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan tidak pernah makan atau minum kecuali hanya ASI dari ibunya, atau hanya yang darurat seperti tahnik pakai kurma atau bat. Yang ketiga, najis yang mutawasithah, seluruh najis-najis yang selain yang saya sebutkan. Lah, mutawasithah ini ada ainiyah, ada hukmiyah. Ada yang masih ada bentuknya, ada wujudnya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ada yang sudah hilang tapi masih mutanajis, yang dinamakan najis hukmiyah. Nah, kalau najis yang hukmiyah itu ketempelan najis, sudah kita bahas. Karena cuma ini hanya kita ulang saja supaya lebih meresap. Seperti karpet kena kotoran pipis, kotorannya cicak misalnya, sudah dihilangkan, sudah tidak ada bekasnya, maka karpetnya itu mutanajis. Sudah hilang, maka tinggal dialirkan saja. Ngalir airnya sudah hilang. Dengan cara yang pernah saya bahas, khusus mengenai karpet lebih panjang. Nah, ada najis yang najis secara batin. Ada najis batin. Apa najis batin itu? Di antaranya merasa lebih baik dari orang lain. Itu najis. Itu najis, itu lebih bahaya lagi. Itu najis, untuk hati kita najis. Di antara najis batin itu sombong, merasa lebih baik dari yang lain. Iri dengan kesuksesan orang lain, hasud. Yang kedua, hasud. Yang ketiga, dendam ke orang lain. Yang keempat, riya. Jadi melakukan sesuatu ingin dapat pamrih dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu kepingin dipuji, itu sudah syirik. Itu syirik yang kecil. Orang beriman, beribadah karena kepingin dipuji. Itu juga najis, itu di dalam hati adalah salah satu bentuk najis. Atau ujub, bangga dengan diri sendiri. Lain dengan sombong, bangga dengan dirinya sendiri. Nah, itu juga najis dan harus dibersihkan. Dibersihkannya adalah dengan jihad. Makanya Rasulullah waktu melihat ada salah satu sahabat, beberapa sahabat pulang dengan capek yang luar biasa, kemudian Rasulullah mengatakan pada mereka, kalian pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Ya Rasulullah, sudah seperti ini masih jihadnya jihad kecil. Iya, jihad melawan hawa nafsu itu jihad yang lebih berat. Jadi kalau untuk membersihkan hati, untuk istiqomah, untuk berhijrah lebih menuju yang lebih baik, hanya satu caranya. Iya, diperangi hawa nafsunya. Jadi nggak mungkin. Karena ada yang tanya, bagaimana caranya istiqomah? Ya diperangi hawa nafsunya. Gak cukup kepingin istiqomah itu dengan doa, gak cukup. Istiqomah dengan doa itu gak cukup, hanya 10% mungkin. 90%-nya itu apa? Ya perang. Misal biasa Senin Kemis, tahu-tahu kok karnaval. Ya apa? Aduh, pingin
Nah itu diperangi. Tidak, kamu tetap puasa Senin Kemis. Nah itu caranya istiqomah. Misalnya istiqomah membaca surat Tabarok di malam hari. Ada satu malam gak sempat baca. Aduh kesel aku. Gak, saya harus baca. Diperangi, melek. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa. Itu caranya untuk istiqomah. Jadi caranya istiqomah itu tidak cukup dengan doa. Mana ada kalau doa saja. Didoakan, ya Allah berikan saya istiqomah. Tapi ketika datang untuk melakukan satu perbuatan, dia meninggalkan. Itu memang istiqomah itu beratnya luar biasa. Makanya dikatakan istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Istiqomah dalam segala hal. Istiqomah apa? Istiqomah dalam beramal. Istiqomah dalam meninggalkan maksiat. Istiqomah dalam sabar. Istiqomah dalam sabar, karena setiap manusia pasti ada cobaan. Jadi tetap dalam hal itu, bagaimana caranya supaya standar kita itu tetap minimal sama. Kalau bisa naik, minimal sama. Kalau bisa naik. Dan itu memang berat. Jadi kesimpulan dari bagaimana supaya bisa istiqomah adalah memerangi hawa nafsu ketika hawa nafsu sudah mengajak untuk meninggalkan dari keistiqomahan tersebut. Dalam segala hal. Dalam berhijrah menuju yang lebih baik, dalam beramal, dalam melaksanakan sunnah, dalam qiyamul lail, dalam puasa sunnah, dalam bersabar menghadapi ujian, dalam bersabar menghadapi istri, atau menghadapi suami, atau menghadapi anak, atau menghadapi mertua, atau menghadapi menantu, atau menghadapi tetangga, atau menghadapi segala macam. Istiqomah bersabar, berat memang. Karena nafsu itu mengajak kita untuk lepas dari istiqomah. Maka bagaimana cara istiqomah? Diperangi hawa nafsunya. Ketika dia sudah mengajak untuk yang tidak baik, ditekan. Nah, sehingga ada beberapa hal yang seperti itu. Jadi para ulama mendefinisikan najis itu ada 2. Ada najis zahir, gampang hilang noy, gampang hilang noy, gampang hilang noy. Najis zahir itu sangat mudah dihilangkan. Pokoknya tahu caranya beres. Gak perlu jihad, ya, gak perlu jihad. Tapi kalau hawa nafsu ini sesuatu yang dia setelah diperangi dia balik lagi. Dia diperangi dia balik lagi. Dia perang terus, dia tidak akan hilang sampai mati. Ada beberapa orang yang telah berhasil menceraikan hawa nafsunya. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, sudah saya talak 3 hawa nafsu saya. Semua hawa nafsu saya yang ada di dalam tubuh saya sudah saya talak 3. Tadi sudah gak punya hawa nafsu. Tapi bagaimana Sayyidina Ali? Dia memerangi hawa nafsunya luar biasa. Contohnya, satu waktu Rasul Sayyidina Thalib memiliki sebuah baju besi berhadiah dari Nabi Muhammad SAW yang berikan kepada salah satu orang Yahudi sebagai jaminan beliau utang. Setelah dibayar, diminta, si Yahudi mengatakan, oh ini punya saya. Loh, itu kan punya saya, itu hadiah dari Rasul. Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Enggak, ini punya saya. Ayo senang hakim, ke hakim. Lapor, hakim, ini baju besi dari Rasul dan hakimnya Muslim. Makanya kalau satu negara dipimpin Muslim itu insya Allah bakal lancar, bakal barokah. Ini seorang Yahudi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemimpin pasukan, komandan, tidak satupun berhadapan dengan Sayyidina Ali kecuali pasti mati. Sayyidina Ali mengatakan, ini mengaku kalau baju besi itu punya dia, padahal itu punya saya. Katanya hakim, saksinya kalau itu milikmu siapa? Anak saya Hasan. Oh gak bisa, gak boleh kalau anak sendiri. Saksinya harus orang lain. Siapa yang tahu? Bukan ada yang tahu. Padahal si hakim tahu kalau Sayyidina Ali tidak mungkin bohong. Tapi karena untuk menunjukkan, untuk menjaga keadilan, terpaksa si hakim mengatakan, ya selama tidak ada saksi dari luar keluargamu, maka saya harus mengatakan bahwa itu adalah milik Yahudi ini. Sayyidina Ali mengatakan, ya wis gak apa-apa. Iki tameng ini baju besinya Rasulullah SAW. Si Yahudi ini heran. Oh gini keadilannya orang Islam ini. Ini peraturannya orang Islam. Akhirnya si Yahudi mengatakan, Pak Hakim, sorry, saya mau interupsi. Kenapa? Sebetulnya saya tadi itu tidak mau. Ini punya Sayyidina. Saya bantuan mau masuk Islam saya kagum dengan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara bagaimana Sayyidina Ali menekan hawa nafsunya. Dia tahu loh, ini orang
awalnya bakal calon penghuni neraka, tapi kena sabari Sayyidina Ali jadi ahli surga. Nah begitu, kan berat begitu. Tapi ya Sayyidina Ali tetap neken hawa nafsu. Ya bersih memang, dicerai 3 oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu waktu beliau pernah perang. Sudah musuhnya mau ditebas, diludahi Sayyidina Ali. Kena, malah ditinggal. Oh, sahabat yang lain yang menyelesaikan. Wassalam, Sayyidina Ali setelah perang selesai ditanya, Sayyidina Ali, tadi saya lihat jenengan waktu mau membunuh satu musuh tadi sudah tak berdaya. Kok tahu-tahu jenengan tinggal, kenapa? Dia mengatakan, saya ini perangnya lillahi ta'ala. Sedangkan sebelum saya bunuh dia, saya diludahi. Hawa nafsu saya mengatakan pada saya, bunuhan sing banter, tebas lehernya yang keras, meludahi kamu dia ini. Maka saya katakan pada hawa nafsu, aku perang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buat kamu. Tak tinggal saja. Kata turuti hawa nafsu. Saking merangi hawa nafsu. Nah seperti itu. Nah kalau istiqomah tapi gak kena merangi hawa nafsu, ya itu ya sama juga bohong, nggak bisa. Dan itu berat, prakteknya susahnya setengah mati. Makanya kita minta terus kepada Allah, ya mughalibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah saya berada di agamamu, di dalam keistiqomahan. Semoga barokah, semoga dijaga terus oleh Allah Subhanahu